Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Kage no Jutsurokusa volume 5. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Sid yang sedang menghadapi kuis dadakan di kelasnya. Yap, saat itu, sudah hampir menjelang ujian akhir tahun di Akademi Midgar. Maka semua mata pelajaran sering sekali mengadakan kuis-kuis kecil untuk melatih para siswanya. Tapi nampaknya para siswa itu sangat tidak senang dengan adanya kuis dadakan seperti ini. Kelas Sid pun dipenuhi dengan teriakan kesengsaraan dari para siswa di sana. Terutama bagi Hiyoro dan Jaga yang memang gak mudeng apapun dengan semua soal dalam kuis tersebut. Ditambah lagi, jika ada siswa yang mendapatkan nilai buruk, maka secara otomatis siswa itu akan mendapatkan PR tambahan sebagai hukumannya. Nah, ternyata Babang kita Sid juga gak mudeng dengan semua soal itu. Jadi ia pun hanya bisa memegangi kepalanya sambil celingak-celinguk ke arah sebelahnya. Hal ini juga diperparah dengan ketidakhadiran dari Isak-kun, orang terpintar dalam kelas yang sering dicontekin sama Sid. Yaps, biasanya Sid itu akan selalu mendapatkan nilai rata-rata pas dia itu nyontek beberapa jawaban dari Isak-kun. Namun sayangnya kali ini Isak itu tidak hadir dikarenakan sakit. Jadi Sid pun bingung nih, dia itu harus nyontek ke siapa ya? Pandangannya pun sempat terarah kepada Hiyoro dan Jaga. Tapi kalau Sid nyontek ke mereka, maka hal itu sama aja kayak bunuh diri. Gak mungkin kedua teman mob Sid itu bisa menjawab semua soal dalam kuis ini. Orang mereka aja udah kayak stres banget pas lihat soalnya. Nah, orang yang bisa dicontekin sama Sid adalah seorang siswi yang duduk tepat di depannya Sid. Dia adalah Christina, putri seorang duk yang terkenal cukup pintar dalam hal akademi. Jadi Sid pun masih punya kesempatan untuk terbebas dari PR tambahan. Namun yang menjadi masalahnya sekarang, dari bangku milik Sid itu, dia hanya bisa melihat setengah kertas milik Christina. Dan menurut perkiraan Sid, dengan jawaban yang sudah ia contek dari Christina sekarang, dia itu hanya bisa mengumpulkan 40 poin aja. Itu masih sangat kurang dari nilai rata-rata kelas yang sudah disepakati. Tapi jika dia terang-terangan menyontek, maka dia bisa saja terkena hukuman yang lebih. Di sini Sid pun berpikir keras untuk menyontek semua jawaban dari Christina tanpa ketahuan pengawas kelas. Sampai akhirnya, dia pun memutuskan untuk melakukan pergerakan supernya dan melihat secara langsung ke arah Christina. Tapi di sini dia juga sedikit mengurangi kekuatannya, karena kalau nggak dikurangin, maka seisi kelas itu bisa hancur karena gerakan super cepat dari Sid. Nah, pas pengen bersiap melakukannya, tiba-tiba aja sang pengawas kelas pun berdiri dan berkata kau yang ada di sana. Mendengarkan hal itu, Sid pun langsung panik nih. Tak disangka gerakan super cepatnya itu malah ketahuan sama pengawas kelas. Namun ternyata yang ketahuan ingin menyontek itu bukanlah Sid, tapi Hiyoro dan Jaga. Jadi di sini Hiyoro dan Jaga pun terkena hukuman mengerjakan PR tambahan sebanyak 2 kali lipat untuk Hiyoro dan 3 kali lipat untuk Jaga. Di sini baik Hiyoro dan Jaga pun nggak bisa mengelak lagi dan berakhir dikeluarkan dari kelas. Melihat hal itu, Sid pun jadi panik nih. Pasalnya kalau nggak nyontek, dia akan tetap bakalan dapat PR. Tapi kalau dia nyontek dan ketahuan, dia akan bernasib sama dengan Hiyoro dan Jaga. Namun untungnya, ada sebuah portal yang terbuka di atas pengawas kelas. Dan Claire pun terjatuh dari portal tersebut, lalu menimpa sang pengawas. Tentu aja, itu adalah celah yang ditunggu sama Sid untuk bisa langsung menyontek kepada Christina sehingga membuat nilainya jadi aman nih. Sementara itu, Claire pun sedikit bingung nih karena dia itu terteleportasi kembali ke bumi ini, tapi tepat di ruang kelasnya Sid. Lalu ia pun langsung diusir dari sana oleh sang pengawas kelas dan pergi dengan rasa malu. Sementara itu Sid pun berkata dalam hatinya kalau dia tidak tahu apa yang terjadi kepada kakaknya itu. Namun yang pastinya ia sangat berterima kasih kepada Claire yang telah membuatkan celah untuk menyontek kepada Christina. Panel cerita pun berpindah ke karakter Claire lagi. Di sini setelah kejadian di mana dia itu tiba-tiba aja jatuh dan menimpa pengawas kelasnya Sid, Claire itu langsung dipanggil ke ruang guru untuk memberikan penjelasan. Namun pada saat Claire itu menjelaskan semuanya kepada guru di sana, semua yang ada di sana pun hanya bisa menganggap kalau Claire itu bercanda dan hanya berhayal. Tak ada yang percaya mengenai cerita Claire kalau dia itu dipindahkan ke dimensi lain dan mendapati seorang kesatria Midgar ingin membunuhnya. Bahkan saat itu, Claire pun langsung diceramai oleh sang guru selama 1 jam penuh. Namun saat ini, yang menjadi beban pikirannya itu bukan lagi ketidakpercayaan para guru terhadap kesaksiannya. Tapi beban pikirannya sekarang adalah bagaimana ia menatap wajah Sid pada esok hari nanti. Karena memang
Dia tadi kan jatuh tepat di depan kelasnya Sid, dan secara otomatis Sid pasti melihat hal konyol tersebut. Nah, hal itulah yang membuat Claire jadi galau nih. Claire itu takut kalau Sid itu akan membencinya, karena telah melakukan hal yang memalukan tepat di depan kelasnya. Sambil merenungkan hal itu, Claire pun berjalan melalui lorong akademi yang dipenuhi oleh cahaya senja. Di sini, si Claire juga menyalahkan Aurora kembali karena kejadian ini. Ia berkata kalau Aurora itu harus bertanggung jawab dan menjelaskan mengenai dimensi yang mereka tepati tadi. Mendengarkan hal itu, Aurora pun berkata, kalau itu bukanlah salahnya. Kalau saja Claire itu menurutinya sejak awal untuk cepat-cepat pergi dari kamarnya, maka mereka juga nggak akan terjebak dalam dimensi itu. Dan lagi pula, Aurora juga sudah mengatakan berkali-kali kalau dia itu nggak bisa membuka mulut tentang dimensi tersebut. Karena kalau Claire mengetahui dimensi itu, maka ada kemungkinan hidup Claire itu bisa dalam bahaya. Jadi di sini Aurora pun gak mau memberitahu Claire mengenai apapun lagi. Mendengarkan hal itu, Claire pun berkata kalau Aurora itu gak memberitahunya ya gak apa-apa. Karena memang ia akan mencari tahu mengenai dimensi tersebut sendiri aja nih. Bahkan sekarang, Claire juga sudah mengetahui beberapa informasi mengenai Aurora, termasuk julukan Aurora sebagai penyihir bencana. Di sini Aurora pun cukup terkejut nih kalau Claire itu mengetahui tentang hal tersebut. Namun pada saat perbicaraan Claire dan Aurora itu semakin panjang, Alexia pun langsung menghampirinya dari belakang. Tapi Alexia itu sempat bingung nih, karena Claire itu terlihat habis berbicara dengan orang lain. Namun, gak ada siapapun di sana kecuali mereka. Melihat hal itu, Claire pun langsung berkata nih, kalau dia itu gak berbicara sendiri loh. Dia itu sedang berbicara dengan orang yang penting. Dan tentu aja, Alexia pun tambah bingung lagi nih. Dan dia pun berkata, kalau tidak ada orang di sana selain mereka berdua loh. Jadi di sini si Alexia pun memandang Claire dengan tatapan seperti melihat orang gila. Tentu aja hal itu membuat Claire jadi kesal nih. Karena pastinya kalau Claire itu cerita tentang Aurora, maka Alexia juga nggak mungkin mendengarkannya. Jadi di sini Claire pun langsung buru-buru pergi dari sana dan berkata kalau dia itu tidak mau berbicara kepada Alexia. Dan tentu aja Alexia pun langsung marah dong melihat kedinginan dari Claire itu. Melihat kekesalan dari Alexia, Claire pun berkata lagi nih kalau dia itu sangat membenci Alexia karena telah menipu Sid. Tentu aja Alexia pun tambah kesel, padahal dia itu nggak ngerasa buat salah kepada Claire, tapi Claire itu malah membenci dirinya. Terjadi keributan di antara keduanya, sampai ketika keributan itu pun terselesaikan ketika Alexia berkata kalau Sid dan Claire itu memiliki sifat yang mirip ya. Nah padahal nih, sifat mirip yang dimaksudkan sama Alexia itu adalah sifat keras kepalanya mereka. Tapi entah kenapa Claire itu malah berubah menjadi baik kepada Alexia dan jadi ramah banget nih sama Alexia. Bahkan Claire juga langsung merangkul Alexia dan bertanya apa lagi yang mirip dari dirinya juga Sid. Panel cerita pun berpindah kepada ruangan khusus dalam akademi. Nah, ruangan ini hanya bisa diakses oleh anggota kerajaan aja. Dan karena Claire itu udah akrab lagi dengan Alexia sekarang ini, jadi Alexia juga nggak sungkan bawa Claire ke tempat ini. Alasan kedua dari hal itu adalah dikarenakan mereka akan membicarakan sesuatu yang sensitif sekarang. Nah, pada saat itu, Alexia pun langsung menanyai Claire perihal Claire yang jatuh tepat di atas guru pengawas kelasnya Sid. Apakah insiden jatuhnya Claire dalam kelas Sid itu ada hubungannya dengan 4 siswa akademi yang menghilang secara misterius? Mendengarkan hal itu, Claire pun sempat berbohong kepada Alexia nih kalau insiden dirinya jatuh ke dalam kelasnya Sid itu dikarenakan dia sedang mencoba sihir baru aja. Dan alasan Claire berbohong seperti itu, karena ya kalau dia cerita tentang dimensi lain itu, maka Alexia juga nggak mungkin percaya. Tapi di sini nampaknya Alexia itu udah tahu kalau Claire sedang berbohong. Jadi ia pun berkata sekali lagi, untuk meminta Claire jujur kepada dirinya. Mendengarkan permintaan itu, Claire pun berkata, kalau apakah Alexia itu akan percaya dengan semua ceritanya ini? Karena cerita yang akan disampaikan sama Claire ini, sangatlah terkesan tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Di sini Alexia pun berkata kalau dia mempercayai Claire, sebab Alexia juga yakin insiden jatuhnya Claire dalam kelasnya Sid itu bukanlah suatu kebetulan belaka aja ataupun kecelakaan. Apalagi Alexia juga udah tahu nih, Claire itu sempat menghilang dari asrama wanita selama semalaman penuh. Mendengarkan hal itu, akhirnya si Claire pun langsung mengenalkan Aurora yang ini udah dalam wujud rohnya kepada Alexia. Namun nih, roh Aurora itu hanya bisa dilihat sama Claire aja, sedangkan Alexia itu nggak bisa melihatnya. Jadi pas Claire itu ngenalin Aurora ke Alexia, si Alexia itu jadi bingung sendiri dan berkata kalau dia itu hampir menyesal karena bilang percaya kepada Claire. Tapi terlepas dari itu semua, Claire pun langsung menceritakan semuanya kepada Alexia. Mengenai penculikannya pada saat umur 15 tahun, sampai dia itu ketemu sama Aurora,
pada saat dia sekarat dihajar sama Elizabeth sang Queen of Blood. Pada awalnya Alexia juga sempat ragu dengan sikap aneh dari Claire. Namun terlepas dari keanehannya itu, si Alexia itu merasa kalau cerita dari Claire itu terhubung dengan pengalamannya dalam menghadapi Ordo Diabolos dan Shadow Garden. Dan Alexia juga sempat pernah mendengar petinggi dari Ordo Diabolos menyebutkan nama Aurora. Nah, petinggi yang dimaksudkan sama Alexia di sini adalah Nelson ya teman-teman. Jadi apa hubungannya Aurora itu dengan Ordo Diabolos ya? Mendengarkan hal itu, si Claire pun jadi bingung nih. Karena dia tuh hanya tahu kalau Aurora adalah penyihir bencana. Namun, entah bencana apa yang disebabkan sama Aurora ini. Ya karena nggak ada penjelasannya juga dalam buku sejarah yang dibaca sama Claire dan Alexia. Nah, pada saat Claire bertanya bencana apa yang dilakukan sama Aurora sampai dijuluki seperti itu, si Aurora itu malah menjawab dengan asal kalau dia itu memusnahkan ras menjijikan yang bernama Orc dan tidak sengaja mencoret-coret perisai suci Aegis. Maka dari itu Aurora pun sangat dibenci sampai dijuluki seperti itu. Kemudian pembicaraan Claire dan Alexia pun berpindah nih kepada dimensi yang menjebak Claire kemarin. Dan jika berdasarkan deskripsi yang diceritakan sama Claire, Alexia itu memiliki hipotesis kalau dimensi itu sama dengan dimensi yang menjebaknya di Sanctuary. Dalam Sanctuary itu tersegellah lengan kanan dari iblis Diabolos. Dan Alexia juga pernah mendengar kalau dalam akademi juga tersegel salah satu lengan kiri dari iblis Diabolos. Dia juga mendapatkan informasi tersebut dari seorang yang pernah membaca buku terlarang di perpustakaan sekolah. Tapi buku itu hanya didapatkan dengan koneksi yang tinggi dari pihak akademi. Namun sayangnya Alexia dan Claire itu tidak memiliki koneksi tersebut. Padahal Alexia adalah putri kedua dari kerajaan Midgar. Entah lupa atau bagaimana, tapi Alexia ini nggak bisa memanfaatkan statusnya itu untuk meminjam buku terlarang tersebut. Nah, setelah beberapa menit berpikir, si Claire itu ingat kalau temannya yang bernama Nina itu pernah meminjamkan Sid buku terlarang tersebut. Bahkan hal itu juga dibenarkan sama Sid. Kalau pada awalnya dia itu cuma bercanda aja soal meminta buku terlarang tersebut dari Nina. Tapi keesokan harinya setelah Sid itu meminta buku tersebut, Nina pun langsung membawakannya kepada Sid. Jadi mereka pun langsung berniat untuk menemui Nina dalam asrama. Oh ya, pada saat itu Claire dan Alexia juga telah resmi bekerja sama untuk mengungkap kasus yang terjadi dalam Akademi Midgar ini. Karena memang saat ini Alexia itu benar-benar ditinggalin sendiri sama fraksinya. Ingat pas waktu dulu, Alexia itu pernah membentuk fraksi dengan Natsume dan Rose. Tapi karena Rose itu udah dianggap sebagai kriminal, dan Natsume juga kurang dipercaya sama Alexia, alhasil fraksinya itu langsung bubar. Tapi nampaknya fraksi Alexia dengan Claire kali ini akan berjalan dengan lama. Mereka pun berjabat tangan sambil disaksikan oleh bentuk roh dari Aurora. Panel cerita pun berpindah ke kamarnya Nina. Nah, pada saat hendak ditemui, si Claire dan Alexia itu dikejutkan nih kalau Nina itu sedang memakai pakaian dalam yang sangat yabai. Ia pun mengaku kalau dia itu membeli pakaian tersebut di Mitsukoshi Group. Mendengarkan hal itu, Alexia pun sempat berbisik kepada Nina untuk memberitahu model dalamannya itu. Yap, senampaknya Alexia ini masih ingin membeli pakaian dalam seksi seperti itu. Nah, Nina pun langsung menanyakan nih alasan kedatangan dari Claire dan Alexia. Tentu aja, si Claire pun langsung menyatakan maksudnya untuk meminta bantuan dari Nina dalam mengambil buku terlarang di perpustakaan. Mendengarkan perkataan dari Claire, Nina pun mengaku kalau dia itu tidak mungkin bisa mengambil buku terlarang tersebut. Apalagi dia juga nggak pernah meminjamkannya kepada Sid. Lagi pula dia juga nggak mungkin punya nyali untuk mencuri buku terlarang tersebut. Tentu aja, hal itu sangat mengejutkan Claire dan Alexia. Karena si Claire sendiri mendengar dari Sid kalau dia itu mendapatkan buku terlarang tersebut dari Nina. Tapi nih, karena Claire itu lebih percaya kepada Nina daripada Sid, dan didukung dengan fakta kalau Sid itu kerap kali mengingkari janjinya dengan Claire, maka Claire pun langsung menangis sedih dan pergi dari sana. Dalam tangisan konyolnya itu, Claire pun bergumam kalau dia tidak menyangka Sid itu telah membohonginya lagi. Sementara itu si Alexia pun malah lebih memilih bertanya soal model pakaian dalam yang dipakai sama Nina lagi sebelum dia itu pergi dari sana. Namun pada saat Claire dan Alexia itu pergi dari sana, bra yang terpasang pada Nina pun terlepas dan memperlihatkan luka sayatan yang cukup besar pada dadanya. Di sini, Nina pun menatap ke arah langit melalui jendela kamarnya itu. Lalu ia pun berkata kalau sudah saatnya untuk bergerak. Panel cerita pun berpindah ke karakter Sid. Pada malam itu, Sid pun sedang berjalan-jalan dekat Akademi Midgar nih. Karena memang hal itu juga sudah menjadi kebiasaan MC kita yang satu ini. Nah, gregetnya, dia itu jalan-jalan malam sambil memegangi sebuah permata merah hasil pemberian dari Delta. Yaps, dalam beberapa volume lalu,
Sid itu pernah meminta banyak hal dari Delta, dan salah satunya ini berbuah permata merah yang sedang dipegangnya sekarang. Namun Sid itu merasa kalau dia itu seperti seorang pencuri aja, karena dia juga nggak yakin nih kalau si Delta itu mendapatkan permata ini dengan cara bekerja. Setelah beberapa saat merenung, Sid pun mengambil keputusan nih, entah bagaimana caranya, dia itu akan tetap melelang permata ini di Mitsugoshi Group. Pastinya permata ini akan menghasilkan uang yang sangat banyak baginya. Ya, gue kira Sid itu merenung karena menyesali dosanya. Ternyata dia itu lagi mikirin cara buat lelang permata tersebut. Tapi pada saat itu, Sid pun melihat seorang pria berdiri tidak jauh darinya, sedang memandang tembok dari Akademi Midgar juga nih. Di sini, Sid pun berpikir kalau pria itu adalah seorang pencuri, karena pakaian yang dipakai sama orang itu terlihat mencurigakan. Pada awalnya si Sid juga ingin membiarkan sang pria itu aja mencuri dalam Akademi Midgar ini karena dia juga nggak lagi mood bertarung. Namun sayangnya keberadaan dari Sid itu udah keburu diketahui sama pria tadi. Jadi pria itu pun langsung menyerang Sid dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi tentu aja babang kita yang satu ini nggak mungkin bisa dibunuh gitu aja. Dan dia berhasil menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh pria tadi. Nah, diketahui juga pria tadi itu sebenarnya bukan seorang pencuri, tapi salah satu anak pertama dari Ordo Diabolos dengan julukan si laba-laba hitam. Namun, tentunya babang kita Sid itu nggak meladeni ocehan dari laba-laba hitam itu dan langsung membunuhnya. Setelah mayatnya tergeletak di sana, babang Sid pun langsung bingung nih, mau nyingkirin mayatnya gimana. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melempar mayat si laba-laba hitam itu secara ngasal dan berharap mayat itu langsung menghilang dari hadapannya. Namun mayat itu malah tertusuk patung pedang milik Akademi Midgar. Seakan-akan ada orang yang mengeksekusi laba-laba hitam tersebut. Pada awalnya, Sid ini nambah bingung nih harus ngapain. Tapi akhirnya dia pun berusaha untuk bodo amat dengan mayat laba-laba hitam itu. Namun nih, pada saat Sid mau pergi dari sana, ada sebuah kabut putih yang berada di sekitarnya. Tapi setelah ia mengusap matanya, kabut itu pun langsung menghilang. Dan ia pun menganggap kabut itu cuma imajinasinya aja. Sementara itu, di tempat lain, para petinggi Ordo Diabolos pun sedang berkumpul untuk membahas rencana mereka dalam membangkitkan lengan kiri dari Iblis Diabolos. Pada saat itu nampaknya, mereka juga udah mendapatkan subjek yang pas untuk rencana mereka kali ini, yaitu Claire Kageno dan Alexia Midgar. Salah satu petinggi di sana juga sudah memerintahkan salah satu anak pertama yang bernama Willow untuk mengurus Claire Kageno dan Alexia Midgar. Sementara itu mereka pun masih mengawasi apa yang hendak dilakukan sama Zeta, yaitu salah satu dari Seven Sades. Nampaknya Zeta dan Victoria itu masih berada di dimensi tempat Claire terperangkap. Tapi di sini mereka berdua itu ditemani satu gadis lain yang katanya sih disebut sebagai orang suci oleh para petinggi Ordo Diabolos tersebut. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan chapter 1 dari Kage no Jutsu volume 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.